Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Baik, di sini kami ingin memenuhi tugas mata kuliah metode statistika dengan judul Momen Kemiringan dan Kurtosis. Perkenalkan, nama saya Gina Hayasimali dengan NIM G912530003 dari Prodi Sains Data. Saya Jihan Anggu, NIM akhirnya 002 dari Prodi Sains Data. Perkenalkan, nama saya Dwi Indi Nafisa dengan NIM G90125300003. Mari simak videonya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari momen kemiringan dan kurtosis dari 100 data yang telah Bapak berikan. Yang pertama itu momen. Kita mencari momen pertama dengan rumus 1/n sigma i sama dengan 1 dikali data pertama dikurang dengan jumlah rata-rata dari 100 data tersebut. Ini kan ingin mencari momen pertama, jadi ini tidak dipangkatkan atau kita pangkatkan 1, tapi kan gara-gara pangkatnya 1 jadi kita harus menulisnya dengan pangkat 1. Jadi langsung saja kita masukkan angka-angka yang harus kita hitung, yaitu 1/100. Kenapa 100? Karena jumlah datanya kan 100, jadi 1/100 sigma i sama dengan 1 dikali data pertama yaitu 174908024 dikurang dengan rata-rata dari 100 data yaitu 4925206 dijumlahkan dengan data kedua 290142861 dikurang dengan rata-rata dari 100 data yaitu 4925206 ditambah seterusnya. Hasil dari penjumlahan tersebut yaitu 4925206. Jadi hasil akhir dari momen pertama itu 4925206. Jadi yang kedua kita akan mencari momen kedua. Momen kedua ini kita akan pangkatkan jadi 2 karena ini mencari momen kedua, yaitu satu rumus yang sama ya dengan momen pertama tadi. Jadi kita langsung masukkan 1/100 dikali data pertama 174908024 dikurang dengan rata-rata dari 100 data yaitu 4925206 dipangkatkan 2 ditambah data kedua 290142861 dikurang rata-rata dari 100 data yaitu 4925206 pangkat 2 ditambah dan seterusnya. Hasil dari penjumlahan tersebut yaitu 4828345. Jadi hasil akhir dari momen kedua yaitu 4828345. Jadi kita masuk ke kemiringan. Rumus kemiringannya yaitu momen ketiga per momen kedua pangkat 1/2 dikali 3 sama dengan momen ketiga per momen kedua dipangkatkan 3/2. Jadi kita masukkan jadi momen ketiga yaitu 6299211 per momen kedua yaitu 4828345 pangkat 1/2 kali 3 sama dengan 6299211 per 4828345 pangkat 3/2 yaitu hasilnya 132001. Itulah hasil akhir dari kemiringan. Sekarang kita masuk ke kurtosis. Rumus dari kurtosis itu yaitu momen keempat per momen kedua dipangkatkan 1/2 kali 4 dikurang 3 sama dengan momen keempat per momen kedua dikurang 3. Jadi kita masukkan yaitu 9029623 per 4828345 pangkat 1/2 kali 4 dikurang 3 sama dengan 9029623 per 4828345 hasilnya yaitu 326003. Jadi hasil akhir dari kurtosis itu yaitu 326003. Interpretasi data. Momen orde 1. Rata-rata nilai data cukup rendah mendekati 5. Ini bisa menggambarkan tingkat kepuasan atau performa aplikasi berada pada level sedang. Momen orde 2. Varians yang cukup tinggi. Artinya data pengguna cukup menyebar atau tidak homogen.
Momen orde 3, distribusi miring ke kanan atau positif. Artinya, sebagian besar pengguna menilai biasa atau rendah, namun ada sebagian kecil yang memberi nilai jauh lebih tinggi, jadi hanya segelintir pengguna yang sangat puas. Momen orde 4, nilai kurtosis 3 atau leptokurtip, artinya distribusi lebih runcing dari normal, dengan konsentrasi data di sekitar rata-rata, namun ada beberapa outlier atau nilai ekstrim. Selanjutnya ada kesan. Jadi pertama, aplikasinya yang cukup baik, namun pengalaman pengguna belum merata. Ada yang sangat puas, tetapi sebagian besar berada di level menengah. Terus yang kedua, penyebaran nilai yang tinggi menunjukkan adanya perbedaan besar antara pengguna. Kemungkinan karena fitur tertentu bekerja baik untuk sebagian pengguna, tetapi kurang optimal bagi yang lain. Terus yang ketiga, distribusi miring ke kanan, berarti masih ada potensi besar untuk meningkatkan pengalaman pengguna agar mayoritas bisa merasa sangat puas. Disimpulkan bahwa data memiliki rata-rata sekitar 4,93 dengan sebaran yang cukup besar. Distribusinya tidak simetris karena miring ke kanan atau positive skewness, sehingga banyak data berada di sisi kiri dengan ekor panjang ke kanan. Selain itu, distribusinya lebih runcing dari normal atau leptokurtip, yang berarti data terkonsentrasi di sekitar min dengan kemungkinan adanya outlier di sisi kanan.